Yo, what's up? Ketemu lagi bareng gue Riko. Dan kali ini gue mau nge-review modifikasi Toyota Foxy. Wow, penasaran kan? Jadi ceritanya begini nih. Ownernya akhirnya memutuskan untuk memodifikasi Foxy ini karena dia tadinya pengen ngebeli GR Foxy. Karena GR Foxy tidak masuk ke Indonesia, akhirnya dia memutuskan untuk modif mirip dengan GR Foxy. Wow, penasaran kan seperti apa mobil Toyota Foxy-nya? Untuk itu, kembali gue ingatkan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ini dia modifikasi Godan Lucky. Oke guys, nah ini dia Toyota Foxy 2019, ownernya adalah Om Arif, dan kebetulan Om Arif tidak bisa hadir. Jadi kemarin sih sempat chat ya sama Om Arif, dia kasih info lah beberapa bagian yang sudah dimodifikasi apa aja, dan mungkin di sini gue akan coba jelasin. Mohon maaf kalau tidak sempurna, asik ya gitu ya. Jadi di sini itu sebenarnya Om Arif itu ke-trigger untuk memodifikasi Foxy-nya itu karena tadinya dia pengen belinya itu adalah GR Foxy, dan ternyata GR Foxy itu memang tidak masuk ke Indonesia, dan akhirnya Om Arif memutuskan untuk mobilnya dimodif dengan look mau seperti GR Foxy yang ada di Jepang. Oke, nah untuk tampilan depan mungkin gue cerita sedikit, yaitu ada custom di kap mesinnya, yaitu dibikinlah lubang angin ya. Lubang angin ada beberapa sektor gitu. Di samping tuh ada dua, kiri dan kanan. Kemudian di depan ada dua juga yang gede gitu secara secara nggak melingkar juga, cuman sedikit ada lekukan gitu. Modifikasi untuk kap mesinnya sendiri itu dilakukan karena mesinnya dari Foxy-nya Om Arif ini sudah menggunakan supercharge gitu. Dan ini sangat butuh banget ya untuk biar mesinnya tuh cepat adem gitu. Dan turun ke bawah. Di sini itu lampunya sebenarnya originalnya tadinya tuh dia itu Pro G, dan kemudian di sini masih halogen. Nah, Om Arif sendiri sudah memodifikasi itu Pro G dua-duanya, dan sign-nya itu sequence. Jadi sama yang ada di headlamp dan juga ada di spionnya. Jadi kalau dioperasikan dia akan sequence gitu. Kemudian turun ke bawah lagi, fog lamp-nya bawaan dari, kalau kita lihat mungkin GR Foxy itu dia cuma punya satu fog lamp, dan Om Arif sendiri akhirnya memodifikasi dengan menggunakan dua fog lamp yang tujuannya adalah ketika dia jalan gitu pada saat malam hari itu bisa mendapatkan cahaya yang terang tetapi tidak mengganggu untuk pengemudi yang ada di depannya gitu. Tata letaknya itu agak sedikit menyebar ke kanan dan juga ke kiri, tetapi tidak mengganggu pengendara lain di depannya. Oke, sekarang kita bergeser ke samping. Wow, perubahan besar juga terjadi di sini. Terutama adalah white body. Jadi full white body ya di sini. White body-nya dilakukan karena biar ini kali ya, biar bisa mendapatkan treatment velg yang lebar gitu. Kalau kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian ada penambahan ditwist sedikit nih, elemen karbon nih, add-on karbon pada spionnya. Dan side skirtnya ini custom, dan ada karbon juga, list karbon gitu di bawahnya. Yang jelas ini full custom. Kaki-kakinya menggunakan velg work 20 inch dengan BBK-nya AP Racing, yang depan 6 pot, yang belakang 8 pot. Nah, dia bisa serendah ini. Foxy ini menggunakan air suspension airlift 4 titik. Jadi dia bisa mendapatkan treatment bisa serendah ini. Oke guys, kita bergeser ke belakang. Di sini tuh roof spoilernya Silk Blade, tapi dilakukan custom untuk sign gitu. Jadi kenapa dilakukan custom untuk sign? Karena Toyota Foxy itu sendiri untuk sign itu kecil banget. Dengan adanya penambahan sign ini diharapkan pengemudi belakang itu bisa notice gitu kalau mobil ini mau ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk belakangnya sendiri overall itu looknya adalah look Esquire look. Kita bisa lihat di sini
Esquire look dan di LED chrome pastinya. Dan yang paling kece adalah penambahan ada emblem gold gitu dari Jepang. Turun ke bawah, tidak lupa ada emblem GR dan kemudian itu ada tambahannya. Ini tuh kayak apa ya? Safety buat bagasi lah gitu. Buat menahan dulu sebelum dia menyentuh body ya. Lihat ini. Safety, kemudian body kitnya custom, diffusernya karbon, kemudian mufflernya ada 4 dan ini aktif semua ya. Dan ini aktif semua. Kalau kita lihat juga ada beberapa lampu gitu. Dan lampu ini juga fungsional. Jadi ketika mobil ini kan kalau malam mobilnya kan hitam nih kalau malam itu, dan dia memang full black gitu, dan kalau malam kan relatif tidak terlihat. Dengan ada penambahan atau custom kayak lampu beberapa penempatan lampu itu diharapkan pengendara di belakang tuh notice dengan keberadaan si Foxy ini gitu. Overall, kalau kita lihat eksteriornya, mobil ini memang di konsep yaitu adalah OEM dari Toyota sendiri gitu. Walaupun ada beberapa pemilihan gitu, kayak ada GR-nya, ada Esquire-nya gitu. Dan walaupun ada beberapa angle yaitu yang di custom, tetapi tetap mengacu pada OEM dari Toyota itu sendiri. Nah, mungkin setelah kita ngebahas eksterior, kita langsung lanjut ke interiornya. Oke guys, nah sekarang kita sudah di dalam kabinnya Toyota Foxy dari Om Arif. Ambient blacknya memang tetap juga berasa di interior selain di eksterior. Ini full black ya, full black banget, dan sudah banyak nih pernak-pernik yang kita bisa lihat gitu, modifikasi apa aja. Dan paling notice sama gue adalah nih ada lambang GR. Mungkin kita bahas satu persatu. Yang pertama dari setirnya dia pakai GR Foxy, which is ini yang dari Jepangnya itu GR Foxy, tetapi sudah dilakukan penambahan di pedal shift. Oke, ini ada logo GR-nya ya. Ini biasa steering switch, semua tombol-tombol biar kalian bisa berkoneksi dengan mobilnya menggunakan tombol yang ada di setir itu sendiri. Ini walaupun sedikit mungkin tidak penting, tetapi ini untuk startup engine buttonnya itu juga GR-nya Foxy asli, langsung dipasang di sini. Terus kerennya lagi adalah speedometernya GR, wih tidak tanggung-tanggung ya. Ini memang benar-benar full ya, full mengadopsi GR dari Foxy tadi. GR Foxy, kemudian ini yang terlihat juga adalah shift knob-nya GR, terus panel itu dia black piano dari GR Foxy juga, diadopsi dengan sama dengan GR Foxy. Terus kita lihat lagi di sini ada informasi turbocharge-nya. Ini kita coba turbocharge. Tuh, oke. Ini ada di sini. Kemudian ada gauge dari Davey yang bisa dioperasikan. Ini controllernya ada di sini. Kemudian ada controller untuk air suspension yang ditaruh persis di sebelah speedometer sebelah kiri. Head unitnya Kenwood 10 inch, Android 10 inch. Kemudian kita turun lagi, dan ini adalah controller untuk suspensinya. Nah, untuk console box ini dia sudah dia coba modif dengan menggunakan Esquire. Jadi ini bentukan Esquire yang dimodif. Gunanya untuk apa? Jadi karena audionya kalau kita bisa lihat ini kan full ya, full sys audio. Jadi power dan prosesornya ada di bawah konsol ini. Nah, untuk subwoofernya ada di jok depan ini. Nah, kalau kita lihat ngomongin audio tadi, audionya yang depan 3-way, 2-way, kemudian full di belakang itu udah full range ya, full range namanya. Karena mobil ini hitam dalamnya kabinnya dan gelap ya, jadi ada elemen-elemen ambience yang disematkan gitu loh, kayak di pilar, kemudian ada di sini nih di dashboard. Nah, itu tuh RGB, jadi warnanya bisa di-adjust gitu sesuai kemauan gitu, kadang merah atau biru gitu. Terus kita mungkin joknya. Nah, joknya itu Camry, yang depan ini Camry, nanti jok yang baris tengah gua akan bahas itu merek yang berbeda. Kenapa Camry? Kalau cerita ownernya tadi dia bilang adalah saya menggunakan jok Camry ini. Jok Camry ini kan full elektrik, jadi kalau untuk yang di sisi pengemudi ya oke lah, kita bisa adjust sendiri. Cuman apabila mau mengejas untuk di kursi sebelahnya itu kan kalau ke sana jauh banget. Di sini sudah ada tombolnya sendiri gitu. Jadi maju mundurnya sudah bisa di-adjust tuh. Kamera goyang kan. Jadi gitu. Jadi untuk di depan mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas, sudah cukup sepertinya gue sampaikan. Yang paling keren itu menurut gue adalah speedometernya, yaitu GR. Mungkin kita akan bergeser ke baris kedua. Ngomongin baris kedua, saya juga lupa mention tadi bahwa karpet yang digunakan
GR ya, ini original GR. Kalau kalian bisa lihat tuh ada emblem GR-nya. Ini bukan tempel-tempelan, tapi memang karpet GR sendiri. Nah, untuk di jok baris kedua itu dia menggunakan jok Estima. Jadi masih OEM Toyota ya. Kalau bisa, kalau kata Om Arif sih dia kalau sebisa mungkin dia OEM lah, tapi OEM Toyota gitu. Ya, di sini kita lihat ada sandaran, kemudian adjustable-nya masih manual, ada armrest, dan balik lagi headrest-nya menggunakan punyanya Alphard. Ini, terus di sini ditambah lagi buat sandaran kaki, keren banget ya. Jadi memang modifikasinya fungsional banget. Ini menggunakan tempat makannya yang punya Innova Reborn ya. Kece banget, walaupun gapnya dengan monitornya terlalu dekat. Ya ini, dan monitornya ini sendiri, entertainmentnya juga udah disupport. Ini 12 inch monitor kiri dan kanan. Kalau menurut saya kalau untuk jalanan jauh keluarga itu udah pasti nyaman banget ya. Walaupun masih banyak tuas-tuas untuk pengoperasian, tapi menurut saya ini adalah smart ya untuk mengaplikasikan jok Estima di baris kedua ini gitu. Dan ini juga sama ya. Jadi kalau Foxy itu dia itu nggak hitam warnanya putih, dan akhirnya si ownernya menutup ini biar sama dengan Foxy yang ada di depan gitu. Dan saya ngomongin tadi yang two-way tadi, audionya two-way itu di sini satu sama di sini diaplikasikan, dan full range ada di belakang. Di baris terakhir itu, baris ketiga itu sama ini ya, karakter dari kulitnya itu full leather ya. Jadi leathernya sama walaupun joknya berbeda, Camry, Estima, dan original dari Foxy itu sendiri. Oke, kita ke paling belakang, lihat. Kalian bisa lihat ini clean banget. Tebak, kira-kira tabung RCS ada di mana? Tebak, gua mangga. Asik, enggak. Jadi memang pengaplikasiannya dipikirin banget. Itu sih sebenarnya salah satu smart ya. Smart konsep buat modifikasi itu, kalian harus memikirkan tempat-tempat apa yang kira-kira tidak mengganggu lah. Karena kan modifikasi ini orang yang penting aplikasi ya udahlah gitu kan. Tapi kalau dari Om Arif sendiri itu kayak penempatan subwoofer, kayak kayak ngomongin power dan prosesor dari audionya tertata rapi. Berikut juga dengan air suspensinya. Tuh lihat tuh. Dia pakai air lift, tabung gede gitu, tapi ditempatkan memang di tempat yang tidak terlihat lah. Jadi karena mobilnya daily juga ya, buat antar anak sekolah, istrinya pakai juga dan dia juga pakai itu, jadi untuk barang juga masih bisa ditempatkan di sini gitu. Yang dia aplikasikan biar kalau mobil ini dibuka bagasi belakangnya, setidaknya orang dari jauh ngeliatin gitu loh, bahwa ini ada mobil di depannya gitu. Oke, tadi saya lupa mention bahwa stop lampnya juga menggunakan Esquire gitu. Jadi belakang ini mayoritas menggunakan Esquire looknya gitu. Kayak dari garnish ini juga menggunakan Esquire. Enak ya ngelihatnya itu. Memang kalau di Foxy-nya Om Arif ini tidak banyak ya pengaplikasian dari sektor engine, tetapi yang terlihat jelas yaitu adalah supercharge-nya. Di sini ya supercharge-nya, dan kemudian intercooler. Dan biasanya kalau intercooler kan warnanya silver gitu ya. Cuman di sini Om Arif tidak mau terlalu kelihatan, maka diwarnainnya dengan warna hitam gitu. Ya di sini ya. Ada oil catch tank di sini yang bisa gue ceritain untuk sektor mesinnya dari Foxy-nya Om Arif ini sendiri. Sekedar informasi dengan apa yang diaplikasikan di mesinnya Foxy-nya Om Arif ini, ya kurang lebih dia bisa dapat dengan menggunakan supercharge itu sekitar 90 HP. Cukup lah buat nanjak dan juga melaju di tol ya. Mungkin itu aja sih yang informasi yang bisa gue sampaikan untuk modifikasi Toyota Foxy yang milik Om Arif ini. Menurut gue modifikasinya tuh sudah lengkap banget. Sini sudah full modifikasi.
Dan mungkin kalian bisa mengadopsi lah salah satu dari apa yang dimodifikasi oleh Om Arif ini, khususnya pengguna Foxy gitu. Sekian video kali ini, kembali gue ingatkan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi. Sampai ketemu di next video.